حضرة النبي المصطفى محمد وبارك وسلم أجمعين يا سيد الله تعالى لهم بالفاتحة. سيجر الجلال المخلي وسيجر الجلال سويت لهم الفاتحة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسدا
fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu 'indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum Inna Allah bima ta'maluna basir. Inna Allah bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Fala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika Rasulullah SAW itu dikritik ya orang-orang Yahudi, itu lihat itu nabimu itu sehari hukumnya ini kok sehari hukumnya besok berubah. Maka dijawab oleh Allah, ma utawi endi-endine barang syartiyatun iku bangsa syarat nansah ngrubah sapa ingsun min ayatin sanging ayat suwiji. Ai nuzil tegese ngilangi sapa ingsun hikamaha ing pira-pira hikmah ayat. Imma ana karane ma'a lafdhiha sartane lafate ayat aula utawa ora ma'a lafdhiha wa fikratin ing dalam wacan suwiji bidamin nuni kelawan dumainun min ansakha sanging mandi ansakha ae tegese nak muru perintah sapa ingsun ka ing sira au Jibril utawa malaikat Jibril binuskhiha kelawan nyalani ayat au nansha utawa lamun ngakhirake sapa ingsun ing ayat akhiru tegese ngakhirake pala nuzil mongko ora ngilangi sapa ingsun pala nuzil mongko ora ngilangi sapa ingsun hikmah ing hikmah ayat hikmah ing hikmah ayat wanar paulan ngilangi sapa ingsun
tilawatahu ing wacane ayat. Au nu akhiru tawa ngakhirake sapa ingsun ha ing ayat. Wa fil lauhil mahfuzi ing dalam lauhil mahfuz. Wa fi qiraatin lan kelawan dalam wacan suci bila hamzin kelawan tanpa hamzah. Minan nisyani sanging masdar nisyan au nansu tawa nglebur au nansuku tawa nglebur sapa ingsun ha ing ayat. Aina mahu tegese nglebur sapa ingsun ha ing ayat. Mingkal bika sanging ati sira wujub syarat utawi wajib syarat nanti mongko nekani sapa ingsun bi khairin kelawan luwih bagus minha sanging ayat angfau kang luwih manfaatil bi ibadi ket maring pira-pira kawulane Allah wa fi sulati lain dalam gampangake au kasratil ajri utawa akeh ganjaran. Jadi bukan Rasulullah itu mengganti-ganti seenaknya. Rasulullah mengganti hukum-hukum yang sudah diturunkan oleh Allah itu atas dasar perintah Allah, tidak sembarangan. Maka apa yang dicemoohkan oleh orang-orang Bani Israel, orang Yahudi yang merendahkan Rasulullah tentang hukum kok mencela-mencele, dulunya menghadap Masjidil Aqsa kok sekarang balik Mekah, dari Mekah Masjidil Aqsa. Loh, katanya wasiat itu begini kok diganti dengan ayat waris. Apa hikmah dari semua itu? Bukan masalah mencela-mencele, tapi karena Allah memberi solusi kepada manusia tentang perkara yang lebih afdol, lebih utama, lebih banyak pahalanya, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maka itulah namanya ada ayat nasikh mansukh. Contoh seperti ayat wasiat dihapus dengan ayat waris ya. Orang sudah diwasiati ayahnya, ini toko buat kamu, sawah buat kamu, kebun buat kamu, tapi ternyata sepeninggal ayahnya mereka bertengkar karena merasa tidak adil. Maka turunlah ayat waris. Ayat wasiat dihapus, dikalahkan, dimenangkan oleh ayat waris. Dibagi secara hukum faraid. Nah, ada hukumnya. Akhirnya jadi adil menurut konteks agama Islam yang benar. Maka itu nasikh mansukh itu tujuannya adalah mengklarifikasi atau memberi keterangan yang lebih jelas. Apa hukum Allah yang diturunkan pertama tidak jelas? Sudah jelas. Tapi karena problematika dunia yang terus berubah-ubah, maka Allah pun memberikan hukum yang lebih jeli, lebih teliti. Nah, itu begitu. Yang pertama juga sudah ada hikmahnya, tapi setelah turun ayat yang keduanya menasih ayat yang pertama, tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih berhati-hati, lebih berkeadilan ya. Itu. Nah, ayat yang pertama setelah adanya ayat yang kedua ya menang ayat yang kedua. Nah, itu dinamakan nasikh mansukh, itu begitu. Karena kalau tetap memakai hukum yang pertama, maka orang bisa jauh dari apa yang dikehendaki sebagai Islam rahmatal alamin misalkan. Maka memakai ayat yang kedua itu. Nah, itulah tujuan daripada nasikh mansukh, memberikan perkara yang lebih bermanfaat daripada yang dulu gitu. Padahal yang dulu sudah bermanfaat, tapi ada yang lebih bermanfaat gitu. Makanya itulah hikmahnya nasikh mansukh gitu. Gitu. Apa? Au misliha utawa upamane ayat. Bitaklif yang dalam paperdeni watawabilan ganjarani. Ya, makanya Allah itu selalu memberi yang terbaik kepada manusia. Ada yang sudah baik, Allah Ta'ala kepingin yang lebih baik kepada manusia. Makanya itulah hikmahnya ayat nasikh dan mansukh. Maka jangan kaget loh, ayat ini kok begini, ayat lain begini. Nah, itu hukum Allah ini kok begini, kok ini diganti begini. Yaitu yang
terbaru itu yang lebih baik, menasakh yang terdahulu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Semua hukum Allah baik, ada yang lebih baik. Allah memberi terus yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita bagi manusia bagaimana? Ya tentunya memilih yang apa yang lebih baik. Ini sudah baik, tapi ada yang lebih baik. Milih mana yang lebih baik, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana ta lam ta'lam ora weruh sapa sira anallaha ing satuna Allah ala kulli shay'in ing atas saben-saben suwiji-wiji qadirun dat kang kuwasa. Qadirun dat kang kuwasa. Wa minal kasai kullu syai'in anasku tawi nyaline ayat wa tabdilan ganti ayat. Ya termasuk kekuasaan Allah adalah menasikh mansukh hukum-hukum Allah. Karena itu adalah Allah. Allah menghendaki yang lebih baik, maka diganti hukumnya yang dulu dengan hukum yang lebih relevan, ya. Karena makanya Al-Qur'an ini adanya nasikh mansukh ini apa sinkron dengan keadaan dunia, ya. Dunia ini dari awal zaman Nabi Adam begini. Nanti zamanmu sekarang begini, zaman anakmu begini, zaman cucumu begini. Al-Quran akan terus relevan. Karena apa? Karena di hikmahnya nasih mansukh ini. Setiap zaman akan bertemu dengan problematika yang berbeda-beda. Lah, solusinya hanya Al-Quran ini yang bisa menyelesaikan. Tidak ditemukan di Al-Quran, ya di hadisnya Rasulullah, ya. Tidak bisa ditemukan di hadisnya, ya di ijma'nya para sahabat. Tidak bisa ketemu di analogi, di kiasnya, ya. Maka hukumnya kita orang-orang azwajah itu 4: Quran, hadis Rasulullah, kemudian ijma' itu ya hadis, ya. Dan kias atau analogi, ya. Kita menganalogikan, dulu zaman Nabi tidak ada narkoba, itu gimana hukumnya narkoba, haram apa tidak? Ya haram, dianalogikan dengan perkara yang muskir itu. Atau kias. Para sibah mutawisa bikuli takdir karena tapake. Ana talam ta'lam ora weruh sapa sira anallah ing setune Allah. Lahu iku tetep kaduwene Allah mulku samawati utawi kratone pira-pira langit wal ardi lan bumi. Kratone pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wal ardi lan bumi. Wal ardi lan bumi. Ya fa'al wa gawe sapa Allah fima ing dalam samawati wal ardi ma ing perkara ya sau kang ngersake sapa Allah. Wa malan ora ana iku lakum tetep kadhuweni sira kabeh min dunillahi saing saliyane Allah. Ai ghairi tegese saliyane Allah min ya min zaidatin iku tambahan waliyin utawi kang nulungi ngono. Ya fatu kang reksa sapa waliyin kum ing sira kabeh wala nasirin lan ora ana kang nulungi. Apa kamu tidak tahu bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa, termasuk merubah hukumnya Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui, ya, apa yang ada di kerajaan langitnya dan apa yang ada di kerajaan bumi. Dan kita tidak akan punya penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada penolong terbaik di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang menyegah sapa wali utawa nasirin ada bawing adabi Allah. Kalau di dunia orang korupsi, ya,
mau dihukum, kepengen bebas, mungkin menyuap jaksa, menyuap hakim, bisa ya, menyuap aparat, ini saya suap, dia bisa bebas. Tapi kalau sudah di alam kubur, malaikat munkar nakir mau kamu suap uang, mau nggak? Kan? Malaikat munkar nakir, ampun, jangan kamu suap saya punya mobil 4, kamu ambil 2. Kira-kira malaikat munkar nakir mau nggak? Nggak mau. Salam Nabi Muhammad. Malaikat munkar nakir, jangan pukul saya punya bengalau di sana, saya punya hotel di sana, kamu ambil 5 sudah. Jangan pukulin saya di kubur. Mau nggak kira-kira begini? Saya mau. Tidak ada yang bisa menolong harta kamu, pangkat kamu, derajat kamu. Tidak ada yang bisa nolong kecuali hanya Allah. Maka yang bisa nolong manusia di dunia ini apa? Segala amal baiknya, ya. Kalau kamu kaya, sedekah, gitu. Itu yang bisa nolong kamu, sedekahmu itu. Kalau kamu nggak bisa, nggak kaya, ya baca Quran. Setiap hurufnya nanti akan datang, ya. Ahmad kafa billahi syaidah, ya. Setiap kamu baca Quran, ayatnya datang. Malaikat Tuhan, jangan pukul dia. Saya ini, kita kan friend. Saya malaikat yang tercipta dari bacaan-bacaan Qurannya orang ini. Jangan kamu pukul dia, kita kan teman, sahabat. Jangan pukul dia. Saya ini saksi hidupnya. Saya dulu dibaca sama dia. Akhirnya tidak jadi dipukul oleh malaikat. Sallallahu Nabi Muhammad. Ina ta'ala menteka apa adab kuming sira kabeh. Wada jalalan manusia den turnake lama. Salah semadane nyuwun takon bu ing Kanjeng Nabi sapa alu makata. Wong alu Mekah ayu sing yen jembarake sapa Kanjeng Nabi. Ing makata wajalan dadiake sapa Kanjeng Nabi sapa ing bukit sapa daban ing mas. Jaluk lama saal mana nyuwun Kanjeng Nabi sapa alu makata wa alim Mekah wasya yang tan nyebarake sapa Kanjeng Nabi ing Mekah. Wajalan dadiake sapa Kanjeng Nabi sapa ing bukit sapa daban ing dadi mas. Balik bal tegese balik. Ana to turiduna ngarepake sapa sira kabeh antasalo ing yen to jaluk sapa sira kabeh rasulakum ing utusan sira kabeh kama suila kaya oleh den suwuni sapa Musa Nabi Musa. Salah tegese nyuwun ing Nabi Musa sapa kaum Nabi Musa mingkablu sanging sadurunge mingkaulim tegese sanging sadurunge pengucape kaumu ana to ari mugi ningalno sapa to merohake sapa tuan na ing kita Allah ing Allah jahratan kelawan ngedeng wa ghairi dalika lan liyane mengkono-mono kaulim wa manutayu sapa sapane wa iku ya tabaddali amre ganti sapa man al kufra ing kekufuran bil imani kelawan iman ayakhudu tegese ngalap sapa manhu ing iman ayakhudu tegese ngalap sapa manhu ing kufri badalau krana dadi utawa badalau ing dadi gantine iman ditarkin nadri kelawan ninggal angen-angen fil ayati ing dalam ayat al bayyinati kang pertelo baik tirahi ghairi halan jaluk ing liyane ayat. Aku dola mongko teman-teman sasar sapa man sawa asabili ing beneri dalan atau tegese luput sapa man atori kal haqi ing dalan kang hak wa faqad dola sawa asabil wa sawa talawat sawa fil asli ing dalem asli iku al wasatu tengah-tengah. Wadalan temen sapa kathiran wa keminal kitab sanging golongane wong alkitab lau ya lau iku masdariyatun bangsa masdar ya rutuna baliake sapa kasirun kuming sira kabeh min ba'di imanikum sanging sawise imane sira kabeh kufaran hale pira-pira kufar hasadan krana drengki. Maf'ulullah iku dadi maf'ulah kainan khali kang tetep min indi anfusim sanging
ngersane pira-pira awake kasirun hamalat gelemake hum ing kasirun alaihi ing atase hasadan apa angkusi pira-pira awak dhewe ni pira-pira awak dhewe ni kasirun al khabisata ingkang ala. Makanya Rasulullah dilarang ya, dilarang Allah untuk menuruti. Orang Mekah bilang, kalau kamu seorang nabi bikin bukit sofa itu jadi emas, ditegur oleh Allah, jangan kamu turuti mereka Muhammad. Karena Rasul diberi mukjizat, bisa saja Rasulullah membuat bukit sofa itu menjadi emas. Bisa nggak Rasul membuat? Karena Rasul diberikan mukjizat, bisa apa nggak? Bisa. Ditegur, apa kamu tidak ingat bagaimana orang-orang Bani Israel, mereka ingin melihatku, melihat Allah. Setelah mereka mati dihidupkan kembali, mereka kufur kepada Nabi Musa. Bagaimana mereka ketika merengek-rengek minta air, sudah kukasih air, batu bulat dipukul Nabi Musa, muncul 12 sumber mata air. Setelah itu malah mereka menyembah sapi emas. Bagaimana mereka mengkufuri Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa, kamu kalau Nabi, coba hidupkan orang mati yang sudah bertahun-tahun itu, yaitu anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh, salah satu cucunya Nabi Nuh. Itu orang yang hidupkannya, orang-orang bahkan sampai disuruh untuk menjatuhkan Nabi Isa, disuruh untuk menjatuhkan makanan dari langit, tapi mereka tetap kufur. Maka mereka tugasnya bukan seperti itu, hanya disuruh untuk percaya kepada bayinat, ayatil bayinat. Makanya di zaman Nabi itu begitu. Jadi Rasulullah dilarang, jangan dituruti mereka itu. Karena kalau mereka terlalu dituruti akan seperti Bani Israel. Bani Israel itu sedikit-sedikit mukjizat, bagaimana sudah nyatakan, tapi setelah mereka mendapatkan pertolongan Allah, malah mereka mengkufuri nikmat-nikmat Allah, kebanyakan mukjizat. Ini apa? Nimba di. Nimba di masa yang sawuse oleh dadi. Nimba di mata iban sayang sawuse oleh dadi pertelo. Lahum kadwini kasirun Taurat yang dalam kitab Taurat apal hakku perkara kang hak. Bisa ni Nabi yang dalam tingkai Nabi. Sallallahu Nabi Muhammad. Babu mongko ninggalo sapa sira kabeh anu saking kasirun. Ai utruku tegese ninggalo sapa sira kabeh ing kasirun. Wasfahulan padha mingo sapa sira kabeh. Aradu tegese mingo sapa sira kabeh pala tujawizu mongko ora ngliwati batas sapa sira kabeh ing kasirun. Hatta ya'tiya sehingga nekani sapa Allah Gusti Allah bi amri kelawan hukumi Allah him ing dalam kasirun minal kitali sanging perangan. Innallaha ing satune Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji iku qadirun banget kuasane. Maka mereka enggak usah rasa dituruti. Ngono ku ora rasa dituruti wahai Kanjeng Nabi Muhammad, dewe Allah. Ora rasa dituruti penjadu ini. Karena apa? Karena mereka dulu sudah melecehkan para nabi-nabi zaman dulu. Nabi ini dimilai mukjizat ini. Tapi ternyata setelah mereka mendapatkan mukjizat malah kufur kepada Allah. Wa aqimul padha jumeneng ana sapa sira kabeh as-sholata ing salat wa atulan padha bayar sapa sira kabeh zakat ing zakat. Wa atulan padha bayar sapa sira kabeh zakat ing zakat lain. Siapapun khitabnya bukan hanya kepada Bani Israel, termasuk kepada kita semuanya. Dirikan sholat dan bayarlah zakat. Sholat, zakat itu di mana tempat selalu bergandengan. Jadi kalau kamu berhubungan Allah,
maka harus berhubungan dengan lingkungan ya. Kalau kamu rajin sholat, kamu juga harus rajin sedekah. Percuma sholatmu ya, percuma ibadahmu, percuma bacaan Qur'anmu yang bagus, tapi kalau kamu tidak peka terhadap lingkungan, ada tetanggamu nggak bisa makan, nggak bisa, kamu berlimpah harta tapi tidak peka terhadap tetanggamu yang miskin yang nggak bisa makan, kamu nggak mau menolongnya atau cuek bebek, tidak mau ingat kepadanya, maka percuma sholatmu, percuma bacaan Qur'anmu. Kamu masih suka mencela tetanggamu, masih suka mencela orang lain, nah itu percuma seperti itu. Maka sholat dan bayarlah zakat. Wa mau ta perkara tuqaddimu kang wa mau ta wendi-endine perkara tuqaddimu kang dinginake sapa sira kabeh li anfusikum maring awak dhewe sira kabeh min khairin sang kebagusan taatin tegese taat kasilatin kaya nepung sanak raket sedekatin lan sedekah iku tajitu nemu sapa sira ing khairin sawabahu ing ganjarane khairin indawa ana ngersane Allah innallaha ing satune Allah bima kelawan barang ta'maluna kang padha ngamal sapa sira kabeh iku basirun dat kang mirsani kaya jazi mongko mal sapa Allah kuming sira kabeh bima kelawan barang waqalulan padha ngucap sapa kasirun min ahlil kitab, orang-orang ahli kitab la yadkhula ora bakal mlebu al jannata ing surga illa man kana kejaba sapa wong kana ana sapa maniku hudan netapi agama Yahudi sapa man jamuha itin iku jamil apa daitin au nasara ta pira-pira wong kang netepi agama Nasrani. Kala mongko ngucap dalika ing mengkono mulai yadkhulal jannah sapa Yahudul Madinah wong Yahudi ni kota Madinah wa Nasara Najron lan wong Nasrani ni Nigria utawa Najron negara Najron lama tado tanah doru semangsane bantah-bantahan sapa Yahudul Madinah wa Nasara Najron lainnya yaitu Nabi yang dalam ngersani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat tegese kala ngendika ngucap sapa Yahudi wong Yahudi la yadkhulu ora bakal mlebu ha ing jannah ilal yahudu kejaba sapa wong Yahudi maka padha ngucap sapa Nasara wong Nasrani la yadkhulu ora bakal mlebu ha ing jannah ilan Nasara maring wong Nasrani kau tay mengkono pengucap aul kaulatu tegese pengucap iku amani yum bira-bira pengucapan gurui Yahudi sahwatam tegese sahwate Yahudul Madinah al-batilati kang batal kul ngendika sapa sira Muhammad iki orang Yahudi dan Nasrani saring yo ngono lha mulane saiki ana golongan kok ngomong kowe neraka aku surga kowe bid'ah sesat musyrik kafir surga aku sing sokeh, aku sing sah, kowe sing najis, sing musyrik. Iku wis ana zaman biyen, zaman Nabi. Contone wong Yahudi karo Nasrani Najron. Kowe gak iso mlebu surga, sing iso mlebu surga aku. Kono aku ngene. Dijawab oleh Rasulullah disuruh, "Kul ngendika sapa sira?" Lahu maring Yahudul Madinah wa Nasara Najron. Hatu nekanono sapa sira kabeh burhanakum ing dalil. Sira kabeh hujjah takum tegese hujjah sira kabeh ala dari kang atase mengkono-mengkono kaul la yadkhula ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku sadikina wong kang temen-temen kabeh fing dalem dalik saiki wis dijawab kalangan Nabi. Sekarang kalian berdua jangan saling membantah, jangan saling berdebat. Apa buktinya kamu akan masuk surga, dia masuk neraka? Apa buktinya kamu masuk surga, dia masuk neraka? Apa bukti ini? Mana buktinya? Kalau kamu benar-benar masuk surga, dia neraka, kamu surga, dia neraka, kamu neraka, dia surga. Mana? Buktinya mana? Mereka nggak bisa nunjuk. Akhirnya dijawab oleh Allah. Bala,
yadkhulu mlebu al jannata ing surga sapa ghairum liyane yahudul madinati wan nasara najran. Siapa yang masuk surga? Man utawi sapa sapane wa aslama kang masrahake sapa man wajhahu ing awake man lillahi maring Allah. Kalian jangan saling membantah. Yang masuk surga itu man aslama wajhahu lillah, orang yang memasrahkan wajahnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Sedangkan kalian sendiri masih mengakui Nabi Isa anak lelaki Allah, yang itu tidak dikehendaki oleh Allah. Lam yalid walam yulad. Orang Yahudi mengakui Nabi Uzair sebagai anak lelaki Allah. Kalau kalian tidak berhenti, bagaimana kalian menunjukkan ketauhidan kalian kepada Allah, bahwasanya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Selama kalian masih mengakui seperti itu, maka keaslaman kalian ditolak oleh Allah. Allah itu lam yalid walam, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kok kalian menganggap Nabi Uzair anak lelaki Allah, Nabi Isa anak lelaki Allah? Selama kalian percaya itu, maka keislaman kalian ditolak oleh Allah. Sedangkan di sini yang masuk surga adalah man aslama wajhahu lillah, orang yang memasrahkan, mentauhidkan dirinya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, kalian masih menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, ya? Bagaimana kalian mau aslam? Maka nanti Nabi Isa itu ketika turun di akhir zaman adalah menyuruh mengembalikan orang-orang yang tersesat, yaitu hanya menyembah Allah, bukan menyembah Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi juga begitu, akan dikembalikan ke jalan Allah sehingga mereka akan aslama wajhahu lillah. In qada tegese nurut sapa man di amri maring perintah Allah. Wa khusulan tin khusake al wajhu, nutur lafat al wajhu yana krana setune al wajhu iku asraful luwe mulya-mulyane, asraful adil luwe mulya-mulyane anggota. Wa ghairu mongko utawi liyane wajhu iku aula luwe ngehai kelawan iku aula luwe utama. Wa wa taimani kumusin wong kang netepi agama tauhid. Yang masuk surganya satu, orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak menyembahkan Allah dengan manusia, tidak menyembahkan Allah dengan benda, itu yang nanti akan muhsinun, muwahhid, orang yang tidak mensekutukan Allah dengan berhala, dengan benda, itu, dengan makhluk, dengan malaikat, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. Itulah orang yang masuk surga. Bukan masalah Nasraninya, bukan masalah Islamnya, bukan masalah Yahudinya, Majusi, indah, bukan masalah Sobiinya, tapi siapapun dari itu, semua dari semua itu, kalau dia benar-benar hanya mempercayai Allah yang Maha Esa, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka orang itulah yang masuk surga. Kalau kalian, walaupun kalian Islam tapi masih menyembah pohon, walaupun kalian Islam masih menyembah sungai, gitu, walaupun kalian ini beragama mengatakan pasrah diri kepada Allah, tapi masih menyembah sapi, menyembah sungai, menyembah lautan, menyembah gunung, maka tidak ada hak untuk mengatakan akulah yang berhak surga, kalian neraka. Siapa yang berhak? Wa huwa muhsinun, orang yang mengatakan Allah Maha Esa, Allah tidak beranak dan tidak walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang bisa menandingi, menyamai kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah yang akan masuk ke dalam surga. Sallallahu Nabi Muhammad. Walau mengkau tetekuat iman aju tawi ganjaran iman inda rabbi yang dalam ngersani pangeran iman sawabu amali tegesi ganjaran iman. Maka mereka itu orang yang tidak menyekutukan Allah, Allah yang menganggap dirinya, Allah yang menganggap
orang yang menganggap dirinya berpasrah diri kepada Allah dan menganggap Allah yang maha tidak beranak dan tidak diperanakan, itulah yang akan masuk surga. Al jannatu rupane surga wala khaufun ora wediku maujud alaihi mengatasi man walalan ora ana hum utaiman iku yahzanuna padha prihatin sapa man utaman kabeh bil akhirating dalam akhirate. Dijawab Rasulullah, wis ora usah bantah-bantahan. Gak usah ngomong surga, ngomong iki surga, iki neraka, iki surga. Jangan. Tapi siapa saja yang bertauhid kepada Allah, memasrahkan dirinya kepada Allah, hanya Allah tempatnya tujuan ibadah, tujuannya bersedekah, tujuannya menuntut ilmu, tujuannya ibadah, itulah orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Ya